Ramadan pada tahun kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad wa ahlihi. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan yang namanya nikmat berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan yang namanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyambut bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita syukuri nikmat tersebut. Karena itu adalah nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita akan membahas sedikit tentang Perang Badar. Karena kita tahu bahwasanya pada bulan suci Ramadan banyak kejadian-kejadian yang penting di dalam Islam. Yang pertama ada yang namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian kita sering mendengar yang namanya Nuzulul Quran. Bahkan banyak dari masjid-masjid merayakan yang namanya Nuzulul Quran. Akan tapi sangat jarang ada orang membawakan cerita bagaimana Perang Badar. Sedikit tentang Perang Badar, bahwasanya Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan pada tahun itu terjadi yang namanya Perang Badar. Perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat istimewa, perang yang bisa mengangkat citra dan eksistensi agama Islam. Sampai beberapa raja-raja bertanya-tanya, apakah Islam itu? Agama apakah Islam itu sampai bisa melakukan peperangan dengan 300 pasukan bisa melawan 1000 pasukan. Sehingga ketika selesai Perang Badar banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agamanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Perang Badar itu kita banyak bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Kemudian Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasukan muslimin sebenarnya bukan untuk berperang ketika itu. Akan tapi mereka ingin mengambil hak mereka yang diambil oleh orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah tanpa membawa harta mereka, tanpa membawa barang-barang mereka. Mereka diusir, dikeluarkan dari kota Mekah tanpa membawa harta benda mereka. Makanya mereka dengan adanya Badar, dengan adanya Perang Badar, itu adalah untuk menghadang para saudagar-saudagar, para pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy yang kaya raya. Mereka baru datang dari kota Syam untuk kembali ke kota Mekah dan mereka akan melewati Badar.
Dan para muslimin ingin menghadang mereka untuk mengambil harta-harta para sahabat, harta-harta kaum muslimin yang diambil oleh orang kaum kafir Quraisy. Nah, tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berangkat ke Badar dengan membawa pasukan sebanyak sekitar 313 orang dari Madinah menuju kota Badar, menuju daerah yang namanya Badar. Diberikan nama perang Badar karena perang tersebut terjadi di daerah yang bernama Badar. Rasulullah bersama 313 orang jumlah pasukannya. Kemudian Rasulullah membawa pada waktu itu sebanyak 70 ekor unta dan membawa 2 ekor kuda. Rasulullah membawa 2 ekor kuda dan 70 unta. Kita tahu bahwasanya jumlah pasukan adalah 313. Kalau kita hitung bahwasanya setiap unta berisikan 3 orang. 3 orang setiap unta. Dan 1 kuda itu berisikan 2 orang. Jadi 2 kuda berarti 4 orang. Dan ketika yang naik unta itu 3 orang, berarti kalau kita kalikan 70 berarti dapat dipastikan yang naik unta itu adalah berjumlah sekitar 210 orang. Kemudian kalau kita tambahkan dengan orang yang naik kuda, berarti jumlahnya 214 orang. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat, jumlah pasukan ada 313 orang. Kemudian sisa dari 214 orang, itu naik apa? Bisa dipastikan orang mereka itu adalah gantian. Mereka bahkan banyak yang jalan kaki ketika Badar. Karena apa? Tidak memiliki tunggangan. Jadi mereka perang Badar itu berangkatnya ada yang sebagian jalan kaki. Dan mereka semua dalam keadaan berpuasa. Pada saat hari Jumat, pagi-pagi terjadi perang Badar. Jadi mereka itu jalan kaki dari Madinah sampai perang Badar. Sampai tempat yang dinamakan Badar. Itu kurang lebih sekitar 90 lebih orang itu menggunakan kakinya untuk sampai di tempat yang dinamakan Badar. Ketika sudah berangkat baginda Nabi ke tempat yang dinamakan Badar, langsung baginda Nabi mengatur strategi di perang Badar, di tempat yang dinamakan Badar. Kemudian Rasulullah mengambil posisi agak jauh dari sumur. Kemudian ada satu sahabat datang kepada Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya kita ini mengambil tempat lebih dekat daripada sungai, daripada sumur, supaya apa? Supaya kita bisa ngambil air, supaya modal kita untuk minum itu ada, katanya sahabat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menerima saran sahabat tersebut. Karena memang pandangan Rasulullah, saran tersebut sangat-sangat pas dan sangat-sangat cocok untuk diambil ketika berada di tempat yang namanya Badar. Karena tempat tersebut sangat tandus. Kemudian tidak lama berselang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di tempat Badar tersebut. Seraya Rasulullah menunjuk di setiap tempat itu orang yang bakal mati di situ. Kemudian Rasulullah langsung berjalan, seraya menunjuk di sini Fulan bin Fulan akan mati, di sini Abu Jahal akan mati, di sini Utbah akan mati, di sini semua tempat tidak luput dari tunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada orang yang akan mati di tempat tersebut. Ada satu sahabat memperhatikan tempat-tempat yang ditunjuk oleh Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadilah perang akan terjadi. Langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para pasukan, diluruskan shaf mereka, diatur shaf mereka. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur shaf dengan tongkat yang panjangnya sekitar 1 zira, 1 hasta atau 1 lengan. Jadi Rasulullah memiliki tongkat panjangnya itu 1 lengan. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang ini mungkin Panglima atau TNI atau Polri
Itu mereka memegang tongkat yang panjangnya 1 hasta. Itu mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu memang baginda Nabi melakukan hal itu, menggunakan tongkat panjangnya 1 lengan untuk mengatur shaf ketika akan berperang. Ketika akan mengatur shaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada 1 orang sahabat namanya Sawad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Istaqim ya Sawad." Luruskan wahai Sawad. Kemudian, "Ya Rasulullah, aku sudah lurus." Kemudian didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang Sawad ini perutnya agak buncit. Kemudian dipukul sama baginda Nabi. Munduran katanya baginda Nabi. Kemudian langsung Sawad ini seperti orang yang marah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, kamu telah menyakitiku. Kamu telah menyakitiku ya Rasulullah." Kemudian para sahabat mendengar kata-kata itu langsung Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Sayyidina Umar bahkan berkata, "Biarkan aku akan memenggalnya ya Rasulullah, biar aku tebas lehernya." Katanya Sayyidina Umar. Kemudian katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ya Umar, tidak. Kembali kamu ke shafmu, ke tempatmu." Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga diperintahkan oleh baginda Nabi untuk kembali ke tempatnya. Kemudian semua sahabat kembali ke tempat mereka masing-masing. Langsung Sawad didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau berkata, "Wahai Sawad, silahkan balas apa yang engkau ingin lakukan." Kemudian Rasulullah langsung memberikan tongkatnya kepada Sawad. Kemudian seraya berkata, "Pukullah." Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sawad berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ketika engkau memukulku, tongkatmu mengenai kulitku ya Rasulullah. Dan aku ingin ketika aku memukulmu, aku ingin pukulanku itu menyentuh kulitmu ya Rasulullah." Semua sahabat pada marah, geram melihat kelakuan yang namanya Sawad. Kemudian Rasulullah tidak banyak bicara, langsung menyingkat bajunya seraya berkata, "Pukullah wahai Sawad." Kemudian langsung oleh Sawad bukannya dipukul, akan tapi langsung kulitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh Sawad. Perut baginda Nabi dicium oleh Sawad. Kulitnya dipeluk oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya saling berpelukan, kemudian Sawad menangis kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kemudian langsung baginda Nabi bertanya kepada Sawad, "Kenapa engkau melakukan hal ini wahai Sawad?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya hal itu. Langsung dijawab oleh Sawad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah perang yang sangat dahsyat. Aku tidak tahu aku akan bebas dan masih merasakan hidup setelah peperangan ini, atau aku tertawan dan mati di peperangan ini." Kemudian, "Dan aku ingin," katanya Sawad, "dan aku ingin terakhir kali yang aku rasakan sebelum aku mati adalah bersentuhan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah." Kemudian langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam fada'alahu bil khair. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sawad dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bahkan disebutkan di satu riwayat bahwasanya Sawad didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sawad," kata ya Rasulullah, "sesungguhnya kulitmu telah bersentuhan dengan kulitku, dan kulit yang telah bersentuhan dengan kulitku tidak akan pernah disentuh api neraka." Ini keistimewaan yang didapatkan oleh Sawad karena memeluk Habibuna Muhammad, bersentuhan kulitnya dengan kulitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mendapatkan keistimewaan bahwasanya jasadnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kemudian langsung Sawad kembali ke shafnya. Semua sahabat di shafnya sudah mereka bersiap-siap untuk berperang. Kemudian ada di shaf yang namanya
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf, ini adalah anak kecil sekitar umur 14 tahun. Sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf, anak kecil juga, sekitar umur 15 tahun. Yang satu namanya Mu'adz, yang satu namanya Mu'awwidh. Namanya Mu'adz sama Mu'awwidh, sama-sama anaknya Afra. Ayah mereka namanya Afra. Tapi ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya yang kanan sama kirinya sama-sama Mu'awwidh, akan tapi mereka itu bukan saudara. Tapi riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya mereka itu adalah adik dan kakak yang sangat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka berdua sekitar 14 dan 15 tahunan. Kemudian katanya Abdurrahman bin Auf ketika melihat di kanannya anak kecil, di kirinya anak kecil, dia berkata, "Celakalah aku," katanya Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Iya, di kananku anak kecil, di kiriku anak kecil. Ketika musuh datang menebas yang kanan, mati dan pasti aku mati. Ketika ada musuh datang di kiriku, menebas yang kiriku, anak kecil ini mati, aku akan mati. Kemudian tak lama berselang, sebelah kanan ini, anak kecil tersebut memanggil Abdurrahman bin Auf. Berbisik kepada Abdurrahman bin Auf. Yang mana bisikan itu tidak didengar kecuali oleh Abdurrahman bin Auf dan anak kecil tersebut yang berada di sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf. Seraya berkata anak kecil tersebut, "Wahai paman, apakah engkau tahu siapa itu Abu Jahal? Wahai paman, apakah engkau tahu yang mana orangnya yang bernama Abu Jahal?" Katanya Abdurrahman bin Auf, "Ya wahai anak kecil, aku tahu siapa itu Abu Jahal." "Emang kenapa?" katanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian langsung berkata anak kecil tersebut dengan berbisik-bisik kepada Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Wahai paman, sesungguhnya aku mendengar cerita bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang selalu mencaci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang selalu memaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang paling tidak suka dengan adanya Islam. Dan wahai pamanku, nanti kalau ada Abu Jahal, tolong kabari aku. Karena aku ingin mendatanginya dan membunuhnya." Wallahi, katanya anak tersebut, sumpah demi Allah, aku ketika melihatnya, pasti aku akan datangi. Dan tidak ada yang keluar dari medan peperangan tersebut, kecuali salah seorang dari kita mati. Katanya anak itu, yang sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf. Terkagum-kagum Abdurrahman bin Auf. Kemudian tak lama berselang, sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf, yang anak kecil juga, memanggil Abdurrahman bin Auf. "Wahai paman," seraya berbisik. Dan bisikan itu tidak didengar oleh orang siapapun kecuali Abdurrahman bin Auf dan anak kecil yang ada di kirinya Abdurrahman bin Auf. Anak kecil itu berkata, "Wahai paman, apakah engkau tahu siapa itu Abu Jahal? Apakah engkau tahu yang mana Abu Jahal?" Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada anak kecil tersebut, "Iya, aku tahu siapa itu Abu Jahal. Dan aku mengerti siapa itu yang namanya Abu Jahal. Lalu kenapa kalau aku tahu kepada Abu Jahal?" Kemudian kata anak tersebut, "Wahai paman, nanti kalau aku bertemu dengan Abu Jahal, nanti kalau ada yang namanya Abu Jahal, tolong beri kabar kepadaku. Sesungguhnya aku mendengar kabar bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang selalu memaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Jahal termasuk orang yang selalu mencaci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mau berkembangnya Islam itu adalah Abu Jahal. Dan aku mulai saat itu membencinya, wahai paman." Wallahi, anak tersebut bersumpah, "Wallahi, sumpah demi Allah, ketika aku bertemu dengannya di medan perang, sungguh aku akan mendatanginya. Dan aku tidak akan pernah mundur kecuali salah seorang dari kita ada yang mati." Itu adalah perkataan anak kecil yang ada di sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf. Kemudian langsung Abdurrahman bin Auf berkata,
Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, betapa nikmatnya aku berada di tempat ini. Tadi pertama Abdurrahman bin Auf takut, karena sebelah kanannya adalah anak kecil, sebelah kirinya anak kecil. Dia di tengah-tengah antara dua anak kecil. Kemudian dia setelah mendengar perkataan dari dua anak kecil itu, langsung dia berkata, ya Allah, betapa nikmatnya aku berada di sini. Karena apa? Iya, karena di kananku adalah tameng yang sangat kokoh, dan di kiriku adalah tameng yang sangat kokoh. Langsung singkat cerita terjadilah yang namanya perang. Ketika sudah bertemu pasukan muslimin dengan kaum kafir Quraisy, itu langsung Abdurrahman bin Auf membisiki orang yang ada di kanannya, anak kecil yang ada di kanannya, dan anak kecil yang ada di kirinya. Dia berkata, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia menunjuk kepada Abu Jahal. Itu adalah Abu Jahal. Dia menunjuk kepada Abu Jahal. Kemudian langsung, katanya Abdurrahman bin Auf, kemudian langsung aku melihat dua anak kecil ini menyambar, mendatangi Abu Jahal seakan-akan dia seperti seekor elang yang akan menyambar mangsanya. Mendatangi Abu Jahal langsung. Kemudian berperanglah mereka dengan Abu Jahal. Seraya mereka itu keduanya bisa membacok Abu Jahal. Sampai Abu Jahal ini jatuh tersungkur. Kemudian langsung kedua anak ini lari kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapati Abu Jahal sudah jatuh mau mati, langsung ditinggalkan sama mereka berdua. Kemudian langsung mereka berdua ini datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin memberi kabar gembira bahwasanya orang yang selalu mengganggu baginda Nabi sudah dibunuh. Orang yang selalu mengusik ketenangan baginda Nabi sudah terbunuh. Mereka ingin memberi kabar gembira itu. Langsung dua orang ini lari kepada baginda Nabi. Sudah nyampe di baginda Nabi, langsung berkata, ya Rasulullah, aku membunuh Abu Jahal. Kemudian yang satunya tidak terima, lah ya Rasulullah, tidak. Aku yang membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, aku. Dua orang ini berselisih tentang siapa yang membunuh Abu Jahal. Kemudian langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mana aku lihat pedang kalian berdua. Kemudian diambillah oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kedua pedang mereka. Seraya berkata, katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya dari pedang ini sama-sama menebas Abu Jahal. Katanya Rasul Shallallahu. Akan tetapi pedang yang satu ini lebih dalam menebasnya sehingga Abu Jahal tersungkur dan mati karena pedang yang kanan. Katanya langsung orang tersebut bahagia. Karena apa? Karena sudah membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Jahal sudah tersungkur, dia dalam keadaan sakaratul maut, ajal akan menjemput. Abu Jahal ini badannya sangat besar, tinggi besar, kekar. Sangat besar dan tinggi. Kemudian ada satu sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya pendek, kecil. Kemudian ketika jalan di Badar, Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal dalam keadaan sakaratul maut, belum mati, sebenar-benarnya mati. Kemudian langsung didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud karena badannya kecil dan Abu Jahal besar, langsung dinaiki badannya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika dinaiki, lehernya akan dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Supaya apa? Mau memberikan kepalanya Abu Jahal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwasanya Abu Jahal telah mati. Ketika dinaiki sama Abdullah bin Mas'ud, langsung yang namanya Abu Jahal ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai orang kecil, mau apa kamu? Kemudian katanya Abdullah bin Mas'ud, aku ingin membunuhmu, aku ingin memenggal kepalamu. Untuk apa? Untuk aku tunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya orang yang selalu mencaci makinya telah mati. Kemudian katanya Abu Jahal langsung dia berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu kalau mau memenggal aku, tolong agak ke bawah. Katanya. Menggalnya itu jangan terlalu nempel ke kepala, tapi nempelnya itu ke badan. Jadi biar kelihatan besar kepalaku di depan Muhammad, katanya Abu Jahal. Lihat, beginilah kalau sudah orang
ditutup hatinya, tidak mendapatkan nur iman, tidak mendapatkan cahaya Islam, dia sampai akan mati tetap benci kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah para sahabat. Para sahabat berperang di perang Badar, sebagaimana kita tahu perang Badar ini sangat dahsyat. Mereka tidak lemah, tidak sedikit pun gentar ketika berperang di perang Badar. Dan semua para sahabat itu berlomba-lomba untuk membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bahwasanya ketabahan para sahabat 313 melawan 1000 orang. Mereka semuanya tidak ada yang gentar. Dari Madinah sampai ke Badar, beberapa orang berjalan kaki, tapi mereka tidak pernah mundur untuk jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi keadaan tersebut malah semakin membuat mereka semangat untuk berperang supaya mendapatkan yang namanya syahid dari peperangan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari para sahabat, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para pejuang perang Badar. Mudah-mudahan hati kita diisi iman dan Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisi keimanan dan keislaman hati para sahabat. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa selalu cinta kepada para sahabat. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hati kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hari-hari yang tersisa tak lama lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin semangat untuk belajar ilmu agama, semakin semangat untuk menundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni wal 'afwu minkum. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.